Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Dapian Novel. Oke, langsung saja aku akan membacakan novel Dr. Genius Alexei bab 5216. Bahkan jika anak ini mengalahkan gadis Longpei dan menunjukkan kekuatan menakutkan yang sangat kuat, akan terlalu luar biasa untuk mengandalkan dia untuk mengalahkan Quan Jun, kan? Pada saat ini Quan Jun telah tertawa dan kemenangan ada di tangannya. Seolah-olah dia telah melihat adegan di mana dia membunuh Kaisar Naga Pembakaran dan Alexei bersama-sama dan memenangkan benih api. Dia yakin pada saat formasi pedang terbentuk, dia bisa terluka parah dalam sekejap dan bahkan membunuh Kaisar Naga Pembakaran. Faktanya, bahkan jika Kaisar Naga Penlong sekarang dibebaskan dari belenggu dengan luka-lukanya, saya khawatir dia tidak akan dapat mempertahankan Quan Jun lagi. Tentu saja, Quan Jun sekarang hampir kehabisan bahan bakar. Jika ada pembangkit tenaga listrik puncak yang nyata, dia mungkin dikalahkan. Tapi sekarang, bagaimana orang seperti itu bisa muncul? Tapi pada saat ini, Redme Kono yang dalam tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di dunia ini. Saat Kaisar Naga dan Quan Jun mendengar ritme, mata mereka berbinar dan mereka secara tidak sadar tertarik oleh suara itu. Bergerak ke arah suara itu, lihat ke arah asalnya. Mereka melihat seorang pemuda sedang berjalan ke arah mereka dan dia sepertinya sedang melantunkan beberapa kitab suci. Tetapi ketika kitab suci itu keluar, itu seperti musik dengan melodinya sendiri. Dan Alexei melantunkan kitab suci juga memancarkan suasana kusuk yang hampir suci. Pada saat yang sama, garis-garis gelap membentang di tangan kiri Alexei secara bertahap menutupi setengah dari lengannya. Quan Jun memandang Alexei sedikit mengernyit dan berkata dengan mendengus dingin, "Ini adalah misteri. Dalam 3 napas lagi formasi pedangnya akan selesai dan kemudian itu akan menjadi kematian Alexei." Dia tahu bahwa Alexei menentang langit, tetapi dalam 3 napas ini dia ingin mengalahkan dirinya sendiri. Bahkan Kaisar Naga Pembakaran Naga saat ini mungkin tidak bisa melakukannya. Alexei berpikir bahwa dia memiliki beberapa bakat benar-benar tak terkalahkan di dunia. Dalam pandangan Quan Jun, tidak peduli apa artinya Alexei bermain, semuanya akan hancur. Langkah Alexei semakin cepat dan semakin kecepatan melantunkan kitab suci juga semakin cepat. Wajahnya penuh warna yang bermartabat. Butiran keringat halus mengalir dari dahinya dan garis-garis hitam di lengannya masih ada terus mendaki. Bahkan penilaian Quan Jun hampir batas tertentu benar. Dengan kekuatan Quan Jun, bahkan jika Alexei menggunakan cahaya pemusnahan ilahi, dia khawatir dia tidak akan dapat membunuhnya. Oleh karena itu, jika dia ingin membunuh Quan Jun dalam waktu yang sangat singkat ini, satu-satunya cara untuk menggunakan itu lebih menakutkan daripada cahaya pemusnahan ilahi kekuatan sihir. Dan pedang jahat yang berasal dari awan merah semakin ganas. Dan tubuh Kaisar Naga Pembakaran mulai sedikit gemetar, seolah-olah akan mencapai batasnya. Segera waktu untuk 2 napas berlalu. Senyum Quan Jun mekar sepenuhnya, tetapi mata Kaisar Naga Penlong meredup. Mungkinkah dia dan Alexei akan mati di sini hari ini? Dengan tatapan tajam, Quan Jun hendak melepaskan kekuatan formasi pedang pembunuh darah sepenuhnya. Tetapi pada saat ini Alexei tiba-tiba melompat dari tanah dan dalam sekejap dia muncul di tubuh Quan Jun dari kamu. Melihat mata gelap Alexei, Quan Jun tidak tahu mengapa tetapi jantungnya tiba-tiba berkontraksi. Pada saat ini di mata itu sepertinya ada aura keheningan tanpa akhir. Perasaan yang sangat buruk datang ke hatinya dan Quan Jun tiba-tiba berjuang. Quan Jun yang awalnya meremehkan Alexei sekarang takut. Suara pria yang dingin dan acuh tak acuh terdengar di telinganya. Metode reinkarnasi 6 jalan untuk menghancurkan Dao. Begitu suara itu jatuh, telapak tangan Alexei
yang ditutupi dengan garis-garis gelap langsung menembus darah jahat pelindung tubuh Kwon Jun di dahi Kwon Jun. Waktu sepertinya berhenti dan seluruh naga pembakaran membeku karenanya. Aura pemusnahan yang tak terlukiskan melayang di antara langit dan bumi. Pada saat ini, Kaisar Naga Penlong tampaknya memiliki perasaan di dalam hatinya, seolah-olah bahkan langit akan hancur di bawah telapak tangan Alexei ini. Saat berikutnya, ketika waktu mulai mengalir lagi dengan ledakan, kepala Kwon Jun meledak tepat di bawah telapak tangan Alexei, dan bahkan jiwanya benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Mayat tanpa kepala itu hilang benar-benar terbakar di bawah api Kaisar Naga. Untuk sesaat, Kaisar Naga-Naga melihat pemandangan ini dengan lamban, dan kemudian tatapan yang sangat mengejutkan muncul di mata naga. Kwon Jun benar-benar mati seperti ini. Bahkan jika Kwon Jun dikendalikan oleh dirinya sendiri, tidak mungkin mati di tangan anak alam Kian Kun dengan begitu mudah. Dia memikirkan banyak kemungkinan setelah tembakan Alexei, tetapi dia hanya tidak menyangka bahwa Alexei akan langsung membunuhnya dengan satu pukulan. Jangan meremehkan kejahatan darah yang melindungi tubuh. Sebagai naga ras raja, api Kaisar Naga telah jauh melampaui api Sensu, tetapi untuk sementara dia masih tidak dapat menembus kejahatan darah Kwon Jun, tapi itu dilakukan dengan mudah seolah-olah dengan sihir. Semua ini terlalu luar biasa. Kata-kata reinkarnasi dan menghancurkan Dao mungkin akan terukir di lubuk hatiku selamanya oleh Kaisar Naga Pembakaran. Penghancuran reinkarnasi ini adalah kekuatan magis yang Alexei sadari dalam gulungan kono kitab surga. Pada saat ini, Alexei bergoyang dan tiba-tiba jatuh dari udara. Dia terus memuntahkan darah dari sudut mulutnya dan napasnya sangat lambat, seperti tanda kematian. Mata Kaisar Naga Pembakaran Naga menyala dan dia kembali menjadi setelah mengambil bentuk manusia. Dia menangkap Alexei dan bertanya, "Wah, kamu baik-baik saja?" Alexei menggelengkan kepalanya dengan susah payah, tetapi tiba-tiba dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, dia tiba-tiba memegang lengan kirinya. Ketika mata Kaisar Naga jatuh pada lengan Alexei yang awalnya ditutupi dengan garis-garis gelap, wajahnya terkejut dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Nak, tanganmu?" Pada saat ini, tangan Alexei sebenarnya adalah as jika dilelehkan dengan asam kuat. Itu menggelekkan dengan asam hijau, meleleh sedikit demi sedikit. Alexei tidak bisa menahan senyum masam ketika dia mendengar kata-kata itu. Reinkarnasi menghancurkan Dao dan itu hanya dapat digunakan ketika Alexei membuka darah reinkarnasi, dan itu akan menghabiskan banyak aura Kaitian pada satu waktu. Yang paling penting adalah bahwa setelah menggunakannya, Alexei sementara akan jatuh ke dalam kelemahan, dan kekuatan reinkarnasi ini untuk menghancurkan Dao terlalu kuat. Bahkan dengan fisik Alexei saat ini, ia masih tidak dapat menahannya dengan sempurna dan dapat hanya mengandalkan vitalitas untuk mempertahankannya untuk sementara waktu. Setelah itu, lengannya akan mulai patah. Tentu saja, kekuatannya juga sangat menakutkan. Selama dia disentuh oleh tangannya, Taji Henjing akan merasa terancam. Namun, jika menghadapi kekuatan puncak, Alexei tidak memiliki kesempatan sama sekali. Secara keseluruhan, meskipun reinkarnasi menghancurkan Dao, meskipun kuat, efek samping dan biayanya juga besar. Jika ini bukan pilihan terakhir, Alexei tidak akan menggunakannya. Alexei pulih sedikit dan setelah mengambil pedang pembunuh darah dan tas penyimpanan Quan Jiao, dia berkata kepada Kaisar Naga, "Kaisar Naga, pergi ke kota utama. Sekarang sang putri tidak memiliki energi untuk mendukung api. Tubuh tidak akan bertahan lama." Kaisar Naga mendengar kata-kata itu, tiba-tiba mengangguk dan langsung meraih Alexei dan terbang menuju kota utama. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke Burning Dragon Hall. Pada saat ini, meskipun lengan Alexei belum sepenuhnya tumbuh, tubuhnya telah pulih sedikit. Dia datang ke samping tempat tidur sang putri dan berkata kepada Yan Xuaner diam-diam, "Xuaner, masukkan apimu ke tubuh putri ini untuk membantunya menyelesaikan kemajuan garis keturunan." Iya, pada saat berikutnya, emas dan api perak menyeruak ke dalam tubuh sang putri terbakar habis-habisan, dan api berkobar di tubuh halus Putri Penlong.
Mata Alexei berkedip dan dia sudah memberi gadis ini kondisi untuk garis keturunannya untuk maju. Adapun apakah dia bisa berhasil maju, itu terserah padanya. Baik Kaisar Naga dan wanita bernama Long Pei menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan gugup. Diam-diam berdoa agar putri kecil itu aman dan sehat. 1 jam kemudian mata Alexei berkedip dan dia tiba-tiba bergerak ke arah putri kecil dan bola api emas dan perak menyatu kembali ke tubuhnya. Kaisar Naga bertanya dengan cemas, bagaimana kabar Ying-er? Alexei hendak berbicara, tetapi pada saat ini gadis ranjang batu giok itu perlahan membuka matanya, menatap Kaisar Naga dan berkata, "Ayah." Kaisar Naga mendengar kata-kata itu. Tubuhnya yang tinggi bergetar hebat. Ketika pria agung ini ditusuk oleh cahaya pedang Quan Yun, dia tidak mengeluarkan suara. Pada saat ini, matanya merah dan tenggorokannya tercekat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan paksa menenangkan diri. Dia berbalik untuk melihat putri kesayangannya dan berkata, "Ying-er, bagaimana perasaanmu?" Pen Longying duduk dengan bingung ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menggerakkan tubuhnya. Cantik, ekspresi terkejut muncul di wajahnya dan berkata, "Ayah, aku merasa tubuhku lebih kuat sekarang." Kaisar Naga tertawa. Dia tahu bahwa ini berarti bahwa garis keturunan putrinya berhasil maju. Potensi masa depan bahkan jauh melampaui mereka sendiri, dan itu semua berkat. Kaisar Naga memandang Alexei dan berkata, "Alexei, namaku Pen Long, ini putriku Pen Longying." Setelah itu, dia menunjuk ke tempat Alexei. Melihat wanita naga telanjang itu berkata, "Namanya Long Pei, dia adalah putri angkatku dan pengawal pribadi Ying-er." Setelah memperkenalkan semua orang, Kaisar Naga Peng Longkoi berkata dengan sungguh-sungguh, "Kali ini terima kasih banyak. Anda menyelamatkan hidup putri saya akan berhutang nyawa kepada Anda. Dan di masa depan, Andalah yang akan mati. Tamu, Anda dapat memasuki kota utama ini kapan saja. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan Kaisar di masa depan, katakan saja." Alexei mendengar kata-kata itu. Matanya berbinar dan dia tersenyum dan berkata, "Saya benar-benar membutuhkannya. Bantuan Kaisar Naga untuk satu hal." "Oh?" Pen Long tersenyum dan berkata, "Katakan, ada apa?" Alexei mengeluarkan selip batu giok dan menyerahkannya kepada Pen Long. "Aku butuh obat utama ini." Itu dikatakan bahwa obat utama ini hanya tumbuh di tempat di mana naga yang terbakar mati. Apakah Kaisar Naga memiliki di tangannya? Jai Long Hua, Kaisar Naga melirik selip batu giok, lalu mengangguk dan tersenyum. "Tidak masalah." Tak lama kemudian seseorang membawa kotak giok. Apa yang ada di dalam kotak itu adalah obat utama yang bisa mengobati hari tua. Alexei tersenyum sedikit dan setelah menerima kotak giok, dia berkata kepada Kaisar Naga, "Karena ini masalahnya, aku akan pergi dulu." Kaisar Naga tidak memaksa Alexei untuk tinggal, tetapi mengangguk dan berkata, "Ambil peduli, ingat apa yang saya katakan. Jika Anda memiliki masalah, datanglah kepada saya." Oke. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan di luar Burning Dragon Hall. Pada saat ini, Xuan Hanyu berkata, "Wah, kamu baru saja menyembuhkan putri kecil. Apakah kamu tidak takut Kaisar Naga akan memunggungimu?" Alexei berkata dengan ringan, "Xuan menanam api di tubuh putri kecil. Jenis api ini di satu sisi dapat digunakan untuk mengkonsolidasikan garis keturunan lanjutannya. Di sisi lain, matanya berkedip dan berkata, jika ada perubahan pada Kaisar Naga, api semacam ini akan meledak secara langsung. Bahkan jika garis keturunan putri kecil adalah untuk benih Raja Naga yang terbakar, garis keturunannya telah maju lagi, tetapi masih akan dibakar sampai mati oleh api Taoisme. Dan bahkan jika dia selamat, dia tidak akan bisa lagi berlatih." Pada saat ini, Pen Longying menatap punggung Alexei sedikit penasaran otentik. "Ayah, siapa orang ini?" Mata Kaisar Naga sedikit dalam dan dia berkata, "Nama orang ini adalah Alexei. Ingat nama ini. Dia adalah penyelamatmu. Dan pada saat yang sama, dia juga akan terkenal di luar domain dalam waktu dekat." Tepi area kematian naga yang terbakar, beberapa orang menambang biji di sini, dan salah satu wanita melihat pintu masuk tempat mati dari waktu ke waktu. Pria di sampingnya sedikit mengernyit dan berkata, "Yu Mei,
Apakah kamu masih membayangkan bahwa anak itu bisa keluar hidup-hidup? Jangan melihatnya. Begitu banyak hari telah berlalu. Aku berjanji bahwa dia harus mati di tempat kematian Penlong." Wanita ini adalah orang yang mencegah Alexei memasuki tempat Penlong meninggal. Ketika dia mendengar kakaknya mengatakan ini, dia sepertinya ingin membantah dan berkata, namun setelah kata-kata itu keluar, dia tidak tahu harus berkata apa. Qian Kunjing ingin selamat dari kematian naga selama beberapa hari terlalu sulit. Pada saat ini, pria lain juga mendengus dingin dan berkata, "Yumei, jangan kasihan padanya. Anak ini tidak mendengarkan nasihatmu. Dia melakukan pekerjaannya sendiri, dia pantas mati." Beberapa orang di sekitar setuju sedikit sombong tentang kemalangan. Jika Penlong mati dengan mudah, bukankah mereka bodoh yang menambang di tepi? Tapi pada saat ini, sesosok perlahan muncul dari pintu masuk. Tempat naga itu terbakar dan datang. Semua orang melihat sosok itu dan ada ekspresi kusam di wajah mereka. Ini datang dari tempat mati, seorang pria muda dengan ekspresi yang agak acuh tak acuh, dan dia masih bermain dengan biji emas merah di tangannya. Orang ini adalah Alexei. Semua penambang kecuali wanita yang dikenal sebagai Yumei, semuanya memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajah mereka. Apakah anak ini benar-benar selamat? Dan sepertinya ada sesuatu yang bisa didapat. Untuk sesaat, wajah mereka sedikit muram dan psikologi mereka tidak seimbang. Jika Yumei melambai pada Alexei, bertemu lagi, Alexei melihat wanita itu tersenyum sedikit, berjalan mendekat dan berkata, "Jangan baik-baik saja?" Wajah Yumei yang berwarna gandum sedikit merah dan berkata, "Lihat, ayo, pada kamu dan aku juga ditakdirkan. Mari kita mengenalmu. Dalam hidupku adalah Huyang Jiu. Karena aku lahir pada bulan September, semua orang memanggilku Yumei. Siapa namamu?" "Namaku Alexei." Huyang Jiu melirik Alexei dengan biji di tangannya. Dia berkata dengan rasa ingin tahu, "Alexei, apakah kamu menggali ini di tempat naga mati? Saya telah menambang begitu lama dan sepertinya saya tidak pernah melihat biji seperti itu." Alexei mengambil biji secara acak. Dia melemparkannya ke Zhang Yiu dan berkata, "Baiklah, gali saja." Dalam perjalanan dari tempat naga terbakar, dia secara tidak sengaja melihat biji ini. Roh api yang terkandung di dalamnya itu cukup kuat. Meskipun tidak sebagus legenda Wailing Firestone, tetapi juga cukup tinggi, jadi Alexei menggalinya. Namun, hal ini tidak berguna bagi Alexei. Namun, ketika Huyang Jiu mengambil alih biji dan semua penambang fokus pada biji, ekspresi semua orang tidak berubah lagi. Mereka melihat ada nyala api merah darah yang menyala di biji emas merah, dan itu seperti hati berkedip secara teratur. Tangan Huyang Jiu yang memegang biji itu bergetar. Dia tergagap dan berkata, "Kamu, Alexei, biji ini tampaknya adalah batu api Ciyin." Batu api Cisin adalah salah satu biji terbaik dan sangat berharga. Orang-orang yang hadir adalah semua pejuang pertambangan profesional yang mengandalkan penambangan untuk menukar sumber daya seni bela diri. Namun, batu api kecil yang menghangatkan hati di tangan Huyang Jiu ini, saya khawatir semua biji yang mereka peroleh dari penambangan selama 10.000 tahun bertambah menjadi lebih dari, bukankah itu sepadan dengan nilai batu tak berperasaan ini? Melihat batu berhati merah ini, Huyang Jiu tidak baik-baik saja. Para penambang di sekitarnya memiliki ekspresi yang sangat serakah di mata mereka, dan wajah mereka menjadi agak dingin. Melihat Alexei seperti serigala lapar melihat mangsanya. Anak ini hanya membuang-buang alam semesta. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan biji yang begitu bagus? Tampaknya menyadari ekspresi saudara-saudaranya, Huyang Jiu buru-buru mendorong batu hati merah ke tangan Alexei dengan panik dan berteriak dengan marah, "Bodoh, apakah Anda tahu nilai batu ini di tangan Anda? Bagaimana Anda bisa pegang saja di tanganmu? Cepat dan pergi dari sini." Ketika orang lain mendengar kata-kata itu, mata mereka tenggelam, dan pria kuat yang baru saja memanggil Huyang Jiu, Yumei, berkata dengan ekspresi berat, "Yumei, pria ini sedang melakukan sesuatu. Di babak mana saya harus membuat Anda menunjuk saya?" Pria kuat itu memandang Alexei dan berkata, "Di Huyangxi,
Berikutnya, Jiomei baru saja kasar, "Mengapa kita tidak mengundang pria ini untuk minum segelas anggur dan minta maaf?" Dia tidak mau. Domba gemuk ini lari begitu saja. Alexei mengabaikan Hu Yangxi. Meskipun dia ditegur oleh Hu Yangxi, dia tidak menunjukkan ekspresi tidak puas, tetapi tersenyum pada Hu Yangxi. Dengan santai, "Batu ini tidak ada gunanya bagiku. Jika kamu suka, berikan padamu itu saja." Mengatakan itu, dia melemparkan batu itu ke Huyang Jiu lagi. Kali ini orang-orang yang hadir benar-benar lamban. Ini adalah batu yang tidak berperasaan. Kirimkan, seolah-olah seseorang di bumi mendapatkan berlian berkualitas tinggi 10.000 karat, tetapi memberikannya kepada orang lain. Keluar dari pikiran sejauh ini sangat bodoh. Namun sekelompok pria menunjukkan ekspresi ekstansi satu demi satu. Meskipun anak ini tidak punya otak, dia bisa menyelamatkan hidupnya, dan mereka tidak perlu mengambil tindakan untuk merebutnya. Namun, Huyang Jiu buru-buru menggelengkan kepalanya dan segera mengembalikan biji itu ke tangan Alexei dan berkata dengan cemas, "Alexei, aku tidak bisa menerima hadiah yang begitu mahal karena aku tidak tahu berapa nilainya. Aku akan memberitahumu sekarang." Dia tidak tahu bagaimana orang ini bisa begitu bodoh. Meskipun perempuan dilahirkan untuk menyukai permata, dan dia tidak terkecuali, tetapi itu bukan permata yang bisa diberikan. Batu api tak berperasaan ini tidak sesederhana permata. Dia dapat dengan mudah mengubah nasib seorang pejuang. Namun, sebelum Huyang Jiu selesai berbicara, Huyang Si sudah sangat marah. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan hendak mengusap pipi Huyang Jiu. Gadis makan di dalam dan di luar. Siku keluar, jadi terhadap anak ini bahkan tidak peduli dengan saudaramu. Untuk sementara waktu, semua orang memandang Huyang Jiu dengan mata muram. Mereka tidak ingin Alexei kembali ke sana. Huyang Si benar-benar ada dalam setengah langkah. Tamparan ini sangat cepat dan itu bukan sesuatu yang bisa dihindari oleh Huyang Jiu. Tepat ketika wajahnya ngeri, sesosok berdiri di depannya dan telapak tangan Huyang Si juga terangkat di udara dan sebuah tangan menggenggam pergelangan tangan dengan kuat. Ekspresi Huyang Si berubah. Dia tidak percaya bahwa Alexei bisa mengikuti kecepatannya. Apa yang membuatnya semakin sulit dipercaya adalah bahwa dia berjuang keras, tapi dia tidak bisa menarik tangannya dari tangan Alexei sama sekali. Untuk sementara waktu, Huyang Si menatap Alexei sedikit berbeda. Anak ini sangat kuat dan para penambang juga samar-samar mengepung Alexei di tengah. Alexei melirik Huyang Jiu dan berkata, "Siapa mereka?" Huyang Jiu memandang saudaranya dengan kecewa dan berkata, "Saudaraku dan beberapa teman yang tumbuh bersama." Orang terdekat pada saat ini membuat dia merasa sangat aneh. Ketika Alexei mendengar kata-kata itu, dia melepaskan Pupulus Iopratica dan kemudian tersenyum pada Pupulus Iopratica. "Jiumei, saya memiliki kebiasaan untuk tidak pernah mengambil kembali barang-barang dari teman. Anda tidak perlu khawatir. Nilai Cisiplin sangat tinggi bagiku, jelas. Jadi sekarang aku harus melakukan satu hal lagi untukmu." Huyang Jiu mendengar ini sedikit tercengang apa yang akan dilakukan Alexei. Mata Alexei menyapu orang-orang yang hadir dengan permusuhan di mata mereka dan berkata dengan ringan, "Demi Jiumei, aku akan menyelamatkan hidupmu, tapi aku memberikan batu ini kepada Jiumei. Jika ada yang ingin melawan ide batu api ini." Alexei melirik tumpukan itu, tumpukan biji di kaki semua orang. Ini adalah panen kelompok orang ini hari ini. Dia menyentuhnya dengan santai dan percikan terbang keluar dari ujung jarinya dan mendarat di tumpukan biji api. Saat berikutnya pemandangan luar biasa muncul. Mereka melihat bahwa banyak biji api terbakar satu demi satu dan hampir seketika berubah menjadi kehampaan dalam nyala api emas dan perak. Bahkan tidak ada cairan yang tersisa dan itu menguap dengan bersih. Orang-orang di sekitar Alexei semua mundur selangkah tanpa sadar. Sebagai pembudidaya api, mereka tahu betul betapa mengerikannya api itu. Apa yang diuapkan Alexei barusan bukanlah batu biasa, tetapi biji api. Meskipun peringkatnya relatif rendah, biji api sebagai bahan atribut api secara alami memiliki ketahanan panas yang sangat kuat. Tapi meski begitu, apakah langsung menguap?
atau hanya karena Mars berukuran pasir? Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya api Alexei. Pada saat ini, mata semua orang melihat Alexei telah menunjukkan kekaguman. Alexei berkata dengan ringan, "Apakah kamu mengerti?" Orang-orang itu buru-buru membungkuk dan menjawab, "Kami mengerti." Alexei tersenyum pada Huang Jiu dan telah jatuh ke dalam keadaan linglung dan berkata, "Aku akan pergi dulu. Masuk, masa depan selamat tinggal akan menemuimu." Pada saat yang sama, tempat lain di surga dan domain manusia, Waking Yin Tao menampar pantai terus-menerus dan suara menderu konstan, dan justru karena suara ombak seperti gunung sepanjang tahun inilah tempat ini dinamai Kota Lei Tao. Kota Lei Tao bersebelahan dengan laut utara surga dan wilayah manusia dapat dianggap sebagai kota yang cukup makmur. Dan di Kota Lei Tao, kekuatan paling kuat adalah Sekte Tongshuan. Di antara 10.000 gunung hijau, sebuah gerbang gunung yang megah dibangun oleh pegunungan, dan sungai di belakang gerbang gunung adalah istana dan rumah dengan pengerjaan yang sangat indah dan bentuk yang elegan. Pada saat ini, seorang wanita sedang berkultivasi dengan mata tertutup. Wanita ini memiliki temperamen yang sangat segar, bersih, dan wajah yang cantik. Ini adalah putra Shen Yu yang Alexei temui di Shen Yui Hai dan menikah dalam ilusi satu Lin Juking. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Lin Juking membuka matanya dan berkata dengan ringan, "Masuk." Pintu terbuka dan seorang gadis manis dengan sedikit bayi gemuk masuk. Lin Juking meliriknya, wanita itu adalah Zhang Han dan dia adalah adik perempuannya. Zhang Han berkata dengan sedikit bersemangat, "Kakak Lin, saya baru saja mendapat kabar bahwa Anda telah dipilih untuk berpartisipasi dalam Bailing Tiandian kali ini. Benarkah? Itu biasa, tetapi ada kilatan cahaya di tempat yang indah mata." Belum lama ini, Alexei mengukir namanya di monumen Kuantian 100 kaki di atas, memicu konflik antara beberapa kuil besar, dan dia menjadi orang yang berpengaruh di surga dan domain manusia. Pada saat itu, Lin Juking juga memutuskan untuk bergabung di istana surgawi Bailing. Setelah itu, kuil Tiandian Bailing juga mulai berkembang pesat. Selama periode waktu ini, tradisi itu melanggar dan sering menambahkan yang baru. Alexei hari ini tampaknya semakin jauh darinya. Mungkin setelah bergabung dengan Bailing Tiandian, jarak antara keduanya dapat dipersingkat. Lin Juking diam-diam meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya karena identitas Alexei, legenda yang dapat memimpin orang-orang Shen Yui Hai untuk bangkit kembali dan kembali ke identitas putra terpilih dari Protoss. Jadi jika dia mau, sisinya dan membantu dia hanya begitu sederhana. Tapi dia tidak tahu mengapa setiap kali dia memikirkan Alexei sekarang, semua hal yang dia alami di dunia fantasi muncul kembali di benaknya. Dan bahkan hati Ling Longdao yang teguh sedikit terguncang, dan bahkan setiap saat dia tiba di tengah malam. Memori paling intim dan pribadi antara keduanya selalu muncul yang membuatnya sedikit selalu gelisah. Mungkin masalah ini bisa diselesaikan setelah bergabung dengan Bailing Tiandian sendiri. Pada saat ini, Zhang Han berkata dengan senyum yang agak mabuk di wajahnya yang cantik, "Kakak Lin, aku sangat iri padamu. Dengan kualifikasi Kakak Lin, kamu pasti akan memasuki istana surgawi Bailing. Jadi, kamu mungkin dapat melihat legenda. Di antara mereka, Alexei, Tuan Muda Ye, kakak senior Lin. Apakah Anda ingin melihat Tuan Muda Ye juga?" Lin Juking mendengar kata-kata itu, matanya yang indah bergetar. Dia tidak menjawab, tetapi rona merah muncul di wajahnya yang cantik. Melihat kakak senior itu yang lembut dan sopan di masa lalu, tetapi sedikit dingin dan dingin, benar-benar menunjukkan ekspresi malu-malu. Zhang Han membuka mulut kecilnya dan lupa menutupnya untuk sementara waktu. Tetapi segera Zhang Han teringat sesuatu dan dengan ragu berkata kepada Lin Juking, "Kakak Lin, apakah Anda masih ingat Tuan An?" Lin Juking mendengar kata-kata itu dan wajahnya yang cantik dengan cepat kembali ke ekspresi acuh tak acuh. "An Xiaoyu, ada apa?" Zhang Han berkata, "Saya mendengar bahwa terakhir kali seorang anggota baru diterima. Tuan An telah bergabung dengan Aula Taijue, aula tempat Tuan Ye berada, dan yang paling kuat di Bailing Tiandian. Tuan An
selalu ke kakak senior, Anda mengagumi." Dia menggaruk kepalanya dan berkata lagi, "Kakak senior, jika tidak, jangan menolak undangan untuk berlatih dengan An Gongji setiap saat. Sekarang, identitasnya tidak apa dulu. Jika dia ada di sini, akan lebih mudah bagimu untuk bergabung dengan istana tertinggi." Meskipun menurut pendapat Zhang Han, Lin Juqing dapat dipilih untuk memasuki Beiling Tiandian, tetapi tidak pasti apakah dia dapat bergabung dengan istana tertinggi. Lin Juqing mendengar kata-kata itu, tetapi "Saya tidak akan menerima pelatihan dengan An Xiaoyu dan saya tidak membutuhkan bantuan siapapun." Dia berkata dengan ringan, dia memiliki harga diri dan penghinaan untuk dilakukan hal seperti itu, apalagi jika dia benar-benar ingin melewati pintu belakang. An Xiaoyu adalah orang yang baik. Selama dia menyebut nama Alexei, para petinggi di Beiling Tiandian akan memperlakukannya secara berbeda, bukan? Namun, Lin Juqing tidak akan melakukan ini. Ketika Zhang Han mendengar kata-kata itu, dia sedikit khawatir dan bertanya, "Saya mendengar bahwa An Xiaoyu sangat berhati-hati. Tidak masalah jika dia tidak bergabung dengan Beiling Tiandian sebelumnya. Tetapi sekarang dia sudah menjadi murid Beiling Tiandian. Jika kamu menyimpan dendam padanya." Hanya memikirkannya, Zhang Han sedikit takut. Lin Juqing mendengar kata-kata itu, tetapi tidak menanggapi. Zhang Han hendak melanjutkan untuk mengatakan sesuatu. Pada saat ini, suara wanita datang dari luar pintu. "Kakak Lin, Master Sekte sedang mencarimu." Aula utama Sekte Tongshuan. Pada saat ini, Master Sekte Ling Hongyin sedang berbicara dengan seseorang dengan senyum di wajahnya. Ketika seorang wanita berjalan di pintu aula, wanita itu membungkuk kepada Ling Hong dan berkata, "Murid Lin Juqing, saya telah melihat Master Sekte." Ketika Ling Hong melihat Lin Juqing, dia tertawa dan berkata, "Juqing, lihat siapa yang datang menemuimu." Pada saat ini, pria yang duduk di aula pria muda itu berdiri perlahan memandang Lin Juqing dan berkata dengan lembut, "Juqing, lama tidak bertemu." Lin Juqing memandang pria itu, tetapi tidak bisa menahan sedikit pun untuk mengerutkan kening. Cukup tampan, mengenakan mantel ungu gelap, seluruh orang memiliki rasa gagah dan galak. Orang ini adalah An Xiaoyu itu. An Xiaoyu yang dulunya adalah murid sekte bernama Sekte Tianmen, bertemu dengannya secara kebetulan. Tidak peduli bagaimana dia menolak, An Xiaoyu tidak pernah menyerah mengejar. Terakhir kali di Beiling Tiandian, Nashin, An Xiaoyu berhasil bergabung dengan Beiling Tiandian, tetapi dia tidak pernah muncul lagi. Lin Juqing berpikir bahwa An Xiaoyu seharusnya menemukan seorang wanita dengan kondisi yang lebih baik di Tiandian Beiling dan akhirnya menyerah. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan berada di sini lagi? Apalagi An Xiaoyu yang muncul kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Awalnya kekuatan An Xiaoyu lebih kuat darinya, tapi tidak ada celah yang besar. Tapi sekarang An Xiaoyu telah menembus begitu banyak. Sudah berapa lama dia bergabung dengan kuil surga dan kekuatannya telah membuat lompatan besar. Lin Juqing sangat dianggap telah membuat kemajuan pesat, tetapi sekarang dia beberapa batas kecil lebih rendah dari An Xiaoyu. Melihat penampilan terkejut Lin Juqing, An Xiaoyu memiliki ekspresi bangga di matanya. Setelah dia bergabung dengan kuil surga, alasan mengapa dia tidak muncul adalah karena dia terus meningkatkan kekuatannya. Anehnya, setelah bergabung dengan kuil surga, dia mengalami serangkaian petualangan dan terobosan. Dalam waktu singkat dapat dikatakan bahwa dia telah muncul di kuil surga. Sejujurnya, Lin Juqing saat ini tampaknya agak tidak layak baginya. Namun, An Xiaoyu selalu menjadi orang yang sombong. Sebelumnya dia telah ditolak oleh Lin Juqing, yang merupakan pukulan baginya. Dia merasakan bahwa Lin Juqing menolaknya karena dia tidak cukup baik, dan sekarang dia telah membuktikan dirinya. Karena An Xiaoyu menatap Lin Juqing dengan mata terbakar dan berkata, "Juqing, tahukah Anda, saya sudah memasuki peringkat surgawi dari kuil Beiling." Begitu pernyataan ini keluar, wajah Ling Hongyi penuh kejutan dan matanya sedikit berubah ketika dia melihat An Xiaoyu. "Beiling Tianbang? Apa artinya?" Ling Hongyi sangat jelas. Dengan kata lain, An Xiaoyu dapat dianggap sebagai monster bahkan di kuil surga, yaitu potensi sebenarnya tidak terbatas. Setelah An Xiaoyu selesai berbicara, wajahnya penuh kebanggaan. Ini adalah dukungan terbesarnya untuk berani bertemu Lin Juqing kali ini.
Dia percaya bahwa dia pasti bisa meyakinkan Lee Juking kali ini. Lin Juking melirik An Xiaoyu dan berkata sambil tersenyum, "Selamat kepada Tuan An." Dia tidak terlalu berarti, tetapi karena dia dan An Xiaoyu dapat dianggap sebagai kenalan dan pihak lain telah mencapai sesuatu, dia hanya mengucapkan selamat padanya. Tapi itu jatuh ke telinga An Xiaoyu, tapi itu benar-benar berbeda. Dia tersenyum dan tersenyum puas. Menurut pendapatnya, ucapan selamat Lin Juking adalah semacam kompromi. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia telah setuju. Lagi pula, di masa lalu, Lin Jung seringan dan setipis angin. Dan dia tidak pernah banyak tertawa, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba memberi selamat padanya? Semuanya seperti yang dia harapkan. Lin Juking masih ditaklukkan olehnya. Ding Hongyi juga mengangguk dan memandang Lin Juking dengan setuju, seolah memikirkan hal yang sama dengan An Xiaoyu. Pada saat ini, An Xiaoyu berjalan ke Lin Juking dan menatap wanita yang tidak pernah bisa dia dapatkan. Dia merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Dia berkata dengan lembut, "Juking, sekarang kamu akan berpartisipasi dalam resepsi Aula Beiling Tiandian. Apakah ini baru?" Lin Juking mundur setengah langkah, berdiri begitu dekat dengan An Xiaoyu dan merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi dia mengangguk dan berkata, "Iya." An Xiaoyu tersenyum cerah dan berkata, "Jangan khawatir, dengan saya di sini, Anda pasti akan dapat melakukannya. Bergabunglah dengan Istana Surgawi dan bergabunglah dengan Istana Tertinggi." Menurut pendapatnya, retret Lin Juking hanya sulit didapat dan dicadangkan. Lin Juking mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu. Tetapi An Xiaoyu berjalan langsung di luar gerbang kuil dan berkata dengan keras, "Lalu, di atas upacara baru ini, saya akan memberitahu seluruh kuil surgawi bahwa Anda adalah wanita An Xiaoyu. Juking, sekarang aku punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku pergi dulu." "Tunggu." Lin Juking tidak tahan untuk tidak berteriak. Dia tahu bahwa An Xiaoyu telah salah paham dan harus menjelaskannya dengan jelas. Xiaoyu tersenyum diam-diam dan berkata, "Baru saja aku masih berpura-pura pendiam, pemalu dan tidak berani mendekatiku. Sekarang aku harus pergi, jadi aku tidak tahan. Juking, aku tidak berharap kamu melihat tidak bersalah. Di depanku, aku akan memainkan yang ini juga." Dia tidak berhenti dan meninggalkan Tong Xuanzong dalam sekejap. Dia tahu bahwa lebih baik tidak memuaskan seseorang wanita saat ini. Pada saat ini, dia benar-benar yakin bahwa Lin Juking menerimanya dan bahwa wanita dingin ini masih ditaklukkan olehnya dan hatinya penuh dengan kebanggaan. Li Hongyi juga tersenyum pada Lin Juking dan berkata, "Juking, dengan bantuan Tuan An, mungkin Anda akan segera dapat berdiri teguh di kuil surga, kan? Awalnya saya khawatir Anda dapat memiliki sikap naif, tapi aku sudah terlalu memikirkan sekte ini." Lin Juking mendengar kata-kata itu dan mengepalkan tinjunya secara diam-diam. Dia tidak menjelaskan apa-apa. Dia tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayainya penjelasannya sekarang. Dia berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya, "Sepertinya aku hanya bisa membuktikan diriku pada upacara menerima orang baru. Aku tidak bisa membiarkan orang itu salah paham." Orang yang lain, Lin Juking katakan tentu saja bukan An Xiaoyu, tapi Alexe. Saat ini, kastil Maki. Alexe tiba-tiba bersin dan Tian Lao menatapnya dengan aneh dan berkata, "Siapa yang memikirkanmu?" Praktisi bela diri tidak bersin dengan santai. Alexe menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menyerahkan kotak giok kepada Tian Lao dan berkata, "Tian Lao, obat utamamu." Mata Tian Lao berkilat ketika dia mendengar kata-kata itu dan dia mengambil kotak giok itu dengan terkejut, membukanya dan kemudian tertawa keras dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu benar-benar mengerti." Alexe berkata, "Karena aku setuju, tentu saja hanya akan melakukannya." "Lakukan, Tian Lao, ada satu hal lagi, benih api. Saya sudah mendapatkannya dan sekarang saya harus kembali ke kuil Beiling." Tian Lao mendengar kata-kata itu, tetapi tiba-tiba bertanya, "Nak, kamu kembali kali ini, apakah itu untuk berpartisipasi dalam kekacauan 5 pihak?" Alexe mengangguk dan berkata, "Iya." Mata Tian Lao sedikit berkedip dan berkata, "Nak, beberapa hari yang lalu saya menerima pesan dan kamu kembali kali ini hanya untuk membawa berita ini untukku ke Beiling Lingsheng." "Berita apa?" Alexe juga sedikit penasaran. Kamu harus tahu bahwa Tian Lao
belum bertanya dengan urusan dunia, dan bahkan berita bahwa dia harus membiarkan Alexei membawanya kembali pasti tidak sederhana. Tianlao menatap Alexei dan berkata, "Wah, tahukah kamu bahwa ada tempat di surga dan alam manusia yang disebut pengabaian?" Mata Alexei berfluktuasi tiba-tiba ketika dia mendengar ini. Hari yang sama, ketika dia menaklukkan puncak Lianshen, wasiatnya secara tidak sengaja dibawa ke situasi pengabaian yang putus asa, dan dia juga bertemu dengan seorang pria di dalamnya dan membuat janji. Justru karena pria inilah dia bisa hidup sampai sekarang, tetapi dia tidak pernah berharap untuk mendengar 4 kata ini lagi dari mulut Tianlao. Tianlao berkata, berita ini terkait dengan dunia terbengkalai dan alam keputusasaan. Alam keputusasaan, dunia yang terbengkalai ini sebenarnya adalah sebuah penjara. Dalam sejarah ekstrateritorial, beberapa orang jahat yang pernah membuat seluruh ekstrateritorial berakhir diambang kepunahan, dan itu adalah Tiandiao yang memenjarakan mereka. Anda dapat dilihat mengapa Tiandiao hanya memenjarakan mereka di dalam keputusasaan. Alexei menggelengkan kepalanya. Tianlao berkata dengan sungguh-sungguh, karena bahkan Tiandiao tidak dapat sepenuhnya membunuh orang-orang jahat ini. Mereka hanya dapat dikurung. Selain itu, orang-orang ini juga terlibat dalam kekuatan misterius. Anda mungkin belum pernah mendengarnya. Wansu mendengar kata Wansu. Ekspresi Alexei sangat aneh. Meskipun dia sudah memiliki spekulasi di dalam hatinya, dia tidak bisa membantu, tetapi menunjukkan ekspresi terkejut setelah mendapatkan konfirmasi dari mulut Tianlao. Dapat dikatakan bahwa Tiandiao di luar ranah adalah benar-benar di luar ranah. Kekuatan yang mendominasi segalanya. Pembangkit tenaga listrik umum Wansu tidak akan menembak terlalu santai, hanya karena menghindari diperhatikan oleh Dao Surgawi. Jika tidak, mudah untuk dihukum. Betapa kuatnya Dao Surga. Keberadaan dari Dao Surga dan Wansu yang tidak dapat dibunuh dapat dibayangkan. Tianlao menghela napas dan berkata, menurut berita yang saya dapatkan, alam surga dan manusia akan berubah. Mungkin setahun kemudian, mungkin 10 tahun nanti, mungkin besok. Perubahan ini adalah tentang jalan surga, tetapi juga tentang situasi pengabaian yang putus asa ini. Saya tidak dapat memberitahu Anda apa itu, tetapi satu hal yang dapat saya yakini akan segera hadir. Faktanya, ada banyak kekuatan yang lebih menakutkan daripada 5 kuil surgawi yang tersembunyi di surga dan domain manusia. Alasan mengapa mereka bersembunyi dan mundur terkait dengan Dao Surgawi dan Wansu. Jika Dao Surgawi berubah, kekuatan ini akan juga muncul kembali di dunia. Kemudian, langit dan bumi ini akan menjadi berantakan. Dampak pertama, saya khawatir adalah bahwa kekacauan 5 pihak akan ditunda pada saat ini. Bahkan, jika berbagai kuil memiliki kebencian satu sama lain, mereka tidak akan mau bertarung secara internal. Setelah Anda kembali, biarlah Bai Lingxing bersiap-siap. Alexei juga mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Oke, bersambung."